Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh tantangan dan ujian bagi perekonomian Indonesia. Hal tersebut turut mempengaruhi permintaan semen nasional. Konsumsi semen domestik mengalami penurunan hampir 5% dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Di lain pihak, justru persaingan semakin sengit dengan bertambahnya pasokan semen dari para pemain baru, baik pemain lokal maupun global. Kondisi ini sangat berimbas pada kinerja KWSG yang 90% pendapatannya disokong dari bisnis perdagangan bahan bangunan. Secara korporasi, pendapatan tercapai sebesar 2,9 triliun rupiah, tumbuh 8% dari realisasi tahun 2014 dan 95% dari target RKAP 2015. SHU sebelum pajak tercapai sebesar 25,69 miliar rupiah atau 33% dari realisasi yang dicapai pada tahun 2014 dan 46% dari target RKAP 2015. Sedangkan EBITDA pada tahun 2015 tercapai sebesar 78,67 miliar rupiah atau 71% dari realisasi tahun 2014 dan 63% dari target RKAP 2015. Manajemen telah melakukan langkah-langkah strategis yaitu: pertama, mengoptimalkan networking dan sinergi bisnis, baik jaringan bisnis existing maupun pengembangan. Kedua, evaluasi menyeluruh dan upaya efisiensi maksimal di semua lini perusahaan melalui program cost leadership. Serta yang ketiga, mempercepat progres komersial pabrik Grasboard. Lini bisnis termuda KWSG ini merupakan tonggak baru KWSG sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Pabrik ini dimulai pembangunannya pada tanggal 26 Juni 2014 dan diresmikan pada tanggal 17 September 2015. Dengan nilai investasi 219 miliar rupiah. Pabrik ini telah melakukan pengiriman perdananya pada tanggal 9 November 2015. Saat ini produksi pabrik Grasboard sudah berjalan dengan 2 line mesin dan sudah menyalurkan produknya di seluruh cabang perdagangan bahan bangunan yang tersebar di seluruh Nusantara. Produk Grasboard dibuat untuk menjawab kebutuhan pasar papan datar dan memberikan nilai tambah bagi konsumen Indonesia yang membutuhkan produk premium fiber semen board yang berkualitas, sehat, dan ramah lingkungan. Pabrik ini dibangun di atas lahan 5,8 hektar dengan menggunakan bahan yang berkualitas, diantaranya semen gersik, kapur, palep, dan bahan aditif lainnya. Kemudian diproses dengan teknologi mesin hashtag dan menggunakan proses pengeringan autoklaf, dijalankan di bawah pengendalian dan pengawasan yang ketat oleh tenaga ahli dan profesional. Pabrik ini mampu menghasilkan produk berupa papan semen datar dengan kualitas prima, ramah lingkungan karena tidak menggunakan asbes, dan memiliki keunggulan. Di antaranya memiliki kelenturan yang tinggi, tidak mudah patah, tahan rayap, tahan api, tahan benturan, tahan air, mudah dipotong dan mudah diaplikasikan. Sehingga produk ini merupakan solusi praktis papan kayu dan cocok untuk interior plafon. Berdasarkan ciri dan keunggulan yang dimiliki oleh Grasboard, produk Grasboard masuk pada kelas premium. Dengan kapasitas produksi 16.000 lembar per hari, siap memasok pasar board melalui 70 outlet perdagangan bahan bangunan KWSG yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2015, pabrik Grasboard telah menghasilkan produk 360.000 lembar. Sebagian telah didistribusikan ke outlet KWSG.
Perusahaan telah mengambil langkah strategis dengan meletakkan kembali pondasi-pondasi manajemen bisnis yang ramping dan efisien. Salah satunya adalah dengan pencanangan gerakan cost leadership dan pelaksanaan konvensi cost leadership di seluruh jajaran bisnis dan non-bisnis. Sedangkan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan budaya kerja, perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan atau GCG dengan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan perusahaan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, adil, dan terpercaya sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada pengawas, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan lainnya. Untuk meningkatkan daya saing, perusahaan juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan fokus kepada peningkatan kompetensi yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap perilaku. Sedangkan untuk mengurangi resiko ketidakpastian dalam iklim bisnis, perusahaan menerapkan manajemen berbasis resiko pada praktek bisnis perusahaan dan pengambilan keputusan. Dalam rangka mengoptimalkan sinergi antar lini bisnis dan proses pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, dituntut sistem informasi yang real-time dan sistem database yang terintegrasi. Kegiatan kami adalah melakukan kajian terhadap pengembangan manajemen yang dilakukan oleh perusahaan dan menjembatani komunikasi perusahaan dengan pihak eksternal. Pada tahun 2015, fokus kami di pengembangan manajemen adalah mendukung program perusahaan dalam hal program cost leadership. Oleh karena itu, kami di pengembangan manajemen pada tahun 2015 melaksanakan program dengan nama Konvensi Cost Leadership untuk melakukan program inovasi yang dilakukan di perusahaan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional di perusahaan. Dilakukan final konvensi di bulan Desember dengan masing-masing tim mempresentasikan atas hasil implementasi program cost leadership-nya. Prioritas kedua adalah membangun sistem manajemen untuk pabrik Grasberg, dan dari kami menyiapkan sistem manajemen yang akan diterapkan di pabrik Grasberg ini. Di era kompetisi yang cukup ketat seperti ini, penguasaan teknologi informasi sesuatu yang mutlak harus dikuasai. Di KWSG sendiri, pengelolaan teknologi informasi cukup kompleks karena banyak bidang yang harus kita kelola. Yang menonjol adalah di sektor perdagangan bahan bangunan. Dengan berbagai macam bisnis, kemudian dengan banyaknya cabang yang ada di semua wilayah yang menyebar, maka kita meng-create sebuah sistem informasi yang mobile yang bisa diakses dimanapun. Kemudian di tahun 2015 kita juga sudah banyak melakukan penyelesaian pekerjaan terkait dengan pengembangan sistem informasi, salah satunya adalah di sektor simpan pinjam. Kita melakukan migrasi dan develop untuk program retail dan resto. Kemudian di sektor yang lain yang tidak kalah penting adalah di pabrik. Nah, ini menjadi unggulan juga di KWSG bahwa program manufaktur yang sudah kita bangun ini akan memungkinkan dilakukannya integrasi antara pabrik itu sendiri dengan perdagangan bahan bangunan dalam rangka untuk menjual produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik pot dan FGV. Di sektor perdagangan umum industri kita juga punya produk unggulan berupa aplikasi Poin Kita Sahabat. Sistem informasi Poin Kita Sahabat ini adalah aplikasi yang mensupport PT Semen Indonesia dalam proses pemberian poin reward kepada customer-customer yang loyal. Kita telah melakukan dan kita telah mendevelop software untuk memantau traffic koneksi. Dan ini bisa kita ketahui mana koneksi yang lagi on, mana koneksi yang lagi ada dropper. Kami menyadari bahwa mengelola IT di KWSG memang sangat menantang. Meskipun rumit, tapi saya bangga karena saya punya tim yang solid, saya punya tim yang saling support. Kami punya moto, pengembangan sistem informasi selalu ada solusi. Keunggulan dan daya saing sebuah perusahaan bukan ditentukan lagi oleh keunggulan sumber daya modal, keuangan, atau fisik, tangible asset. Namun daya saing perusahaan era saat ini dan ke depan akan ditentukan
oleh kekayaan yang tidak tampak atau intangible asset. Salah satunya adalah kompetensi sumber daya manusia. Pada tahun 2015, jajaran SDM KWSG telah mencanangkan 3 program kegiatan. Yang pertama, program rekrutmen. Yang kedua, program peningkatan kompetensi. Dan yang ketiga adalah program peningkatan motivasi berprestasi. Program yang pertama yaitu program rekrutmen dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pegawai di seluruh jajaran KWSG, baik di KWSG existing yang saat ini ada maupun yang ada di pabrik Grassboard. Program yang kedua yaitu program peningkatan kompetensi dalam rangka untuk mendukung program kerja ini. Kami telah menyusun program pelatihan yang kami sasarkan kepada 3 sasaran, yaitu program peningkatan keterampilan atau skill, program peningkatan pengetahuan atau knowledge, dan program pengembangan sikap perilaku atau attitude. Sedangkan untuk program yang ketiga, yaitu program peningkatan motivasi berprestasi, kami telah menyusun 3 program. Yang pertama yaitu program pemberian perawatan kesehatan bagi karyawan dan seluruh anggota keluarganya, yaitu berupa program rawat inap. Yang kedua yaitu program peningkatan kesejahteraan hari tua. Dan yang ketiga yaitu program pemilihan pegawai teladan. Logistik sebagai supporting harus mampu menyiapkan kebutuhan barang-barang unit yang tersebar secara nasional dengan cepat dan tepat. Realisasi 2015, logistik mampu menyiapkan semen sebesar 1.679 juta ton atau 102 dari penjualan teman-teman unit sebesar 1.650.000 ton. Untuk non-semen, logistik mampu mensuplai sebesar 113% dari kebutuhan penjualan pasar. Untuk program yang kedua, program penyempurnaan. Yang telah kami lakukan adalah 1. Menentukan pola ongkos kirim. 2. Menentukan pola maintenance armada. Yang ketiga, evaluasi produktivitas armada. Yang keempat, penataan barang dan paletisasi. Yang kelima, mekanisme penentuan pengadaan. Untuk yang ketiga, program kerja cost leadership atau efisiensi. Untuk biaya pemasaran, kami mampu menurunkan sebesar 46% dengan cara mengurangi kunjungan dan memaksimalkan hubungan by phone. Biaya komunikasi terjadi penurunan 7%. Untuk biaya tiket, hasil penurunannya sangat signifikan sebesar 53%. Penurunan yang lain adalah pemeliharaan truk dengan memberi produk knowledge kepada sopir dapat menghasilkan penurunan sebesar 7%. Penurunan biaya pemeliharaan ban dengan cara mengkombinasi ban baru dan vulkanisir itu menghasilkan penurunan 5%. Itu yang kami lakukan logistik 2015. Meskipun hanya 10% dari total pendapatan konsolidasi perusahaan, bisnis non-perdagangan bahan bangunan merupakan bisnis yang dapat diandalkan dan dikembangkan untuk mendongkrak SHU perusahaan. Sebagai perintis dari unit bisnis yang terus berkembang, sampai saat ini, bisnis non-perdagangan bahan bangunan terdiri dari unit simpan pinjam, retail, dan resto, perdagangan umum, serta ekspedisi. Upaya yang kami lakukan adalah struktur, persediaan, dan distribusi. Penggabungan Mini dan Swalayan diharapkan membawa budaya retail modern ke retail KWSG. Yang kedua, di persediaan kami akan mencoba untuk berupaya mencari supplier yang lebih baik
dari yang kemarin. Yang ketiga, pendistribusian. Pembentukan distribusi center diharapkan dapat mendistribusikan barang secara cepat dan tepat. Kolaborasi antara tim operation, distribution center, dan merchandising diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Kendala di tata kelola persediaan, hingga service level yang rendah serta sumber daya manusia yang kita miliki. Di tahun 2015, kami mengubah konsep dari Warung Legend menjadi The Legend Resto dengan menampilkan menu-menu Indonesian food, seafood, dan grill. Selama di KWSG kami sudah melakukan simpan pinjam, yaitu terutama pada saat renovasi rumah dan pada saat anak mau masuk sekolah, Pak. Memang kalau dibandingkan dengan bank memang lebih murah daripada bank-bank yang ada. Untuk proses di KWSG lebih mudah. Untuk pelayanan dari simpan pinjam baik, Pak, tidak ada masalah. Harapannya ya bunga diperkecil, Pak, sehingga kami akan berlomba-lomba untuk simpan pinjam, Pak, begitu. Simpan pinjam di KWSG itu kita tidak ribet, Pak, dan prosesnya mudah, tidak harus ke notaris, ke apa-apa, cukup fotokopi slip gaji sama ngisi belangko formulir itu aja. Saya pinjaman untuk produktif, Pak, jadi saya beli untuk investasi, saya belikan tanah yang prosesnya begitu panjang. Dulu itu tanah itu berupa tambak milik Morotuwo yang digadekan, saya tebus. Waktu itu saya ngambil dari KWSG. Kalau sepengetahuan saya tidak pernah berbicara masa kekurangan, Pak, tapi yang jelas kelebihannya mudah dan kita tidak ribet, itu aja. Saya selama ini aktif sekali di simpan pinjam koperasi. Saya dan suami saya memang sama-sama menggunakan aktivitas simpan pinjam itu, dan bahkan saya sama sekali tidak melakukan transaksi di pihak bank. Pinjaman itu saya gunakan untuk membeli mobil, untuk investasi, membeli sebidang tanah, dan untuk persiapan anak sekolah, Pak. Memang banyak tawaran di beberapa bank, cuma setelah saya datangi beberapa bank, memang kami menganggap tidak sesuai dengan harapan kami. Jadi akhirnya saya memilih koperasi simpan pinjam Semen Gresik. Harapan saya untuk kedepannya banyak sekali ini sebenarnya, Pak. Plafonnya mungkin dinaikkan ya supaya kita itu bisa pinjam tinggi. Aktivitas di simpan pinjam, terus terang kami semua pegawai pasti memiliki pinjaman. Yang pertama, mungkin waktu rehab rumah butuh tambahan sedikit biaya. Terus yang kedua, untuk tambahan beli kendaraan, Pak. Simpan pinjam di KWSG ini kami anggap sangat membantu sekali bagi karyawan yang penghasilannya bulanan. Kalau pinjam di bank, mungkin kita bisa, tapi satu, mestinya kan pakai agunan. Yang kedua, ada survei segala macam. Terus ketiga, itu kita pasti harus menghadap notaris. Itu dari segi waktu kita terbentur pekerjaan. Kalau di koperasi kita ngajukan, nanti waktu pencairan kita dihubungi, tanda tangan langsung. Banyak masukan-masukan dari anggota. Itu kalau bisa jangkanya itu diperpanjang seperti debitur lain. Entah nanti mekanisme kayak apa, seperti ada jaminan atau apa. Jadi anggota gak perlu ke debitur lain, hanya satu pintu, yaitu simpan pinjam KWSG. Seperti barusan yang kita lihat bersama, bagaimana kesan dan harapan anggota KWSG terhadap unit simpan pinjam. Kami menyadari memang masih belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang anggota inginkan, terutama dalam hal pemenuhan pinjaman jangka panjang. Itu disebabkan karena pihak perbankan yang menyediakan dana untuk kami itu juga masih belum bisa memenuhi kebutuhan seperti yang kami butuhkan. Namun dari sisi bunga simpanan dan bunga pinjaman yang kami berikan kepada anggota, kami masih bisa memberikan yang terbaik meskipun kondisi perekonomian dunia sedang merosot tajam. Selain program cost leadership,
migrasi sistem dan peningkatan pelayanan anggota adalah fokus kerja kami di tahun 2015. Didukung dengan program kerja yang berkelanjutan seperti pencarian dana yang kompetitif serta pencarian provider asuransi yang berkualitas, sehingga harapan kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada anggota akan senantiasa selalu terwujud. Alhamdulillah di tahun 2015 ini jajaran kami berhasil mencapai target RKAP. Pencapaian ini bisa kami dapatkan dengan kerja keras seluruh tim kami, baik dari unit perdagangan umum 1 industri, perdagangan umum 2 tambang, maupun dari unit event organizer. Untuk unit perdagangan umum industri, alhamdulillah pencapaian yang cukup bagus di tahun ini kami peroleh di proyek pabrik Rembang. Kemudian untuk unit event organizer sendiri, alhamdulillah kita sudah mulai menjajaki klien-klien yang di luar dari Semen Indonesia Group. Terus terang di tahun ini di unit tambang yang agak menurun karena kan per awal tahun 2015 ini ada kebijakan baru dari pemerintah, dalam hal ini adalah gypsum dimasukkan ke dalam kategori barang-barang limbah berbahaya, sehingga otomatis untuk tambang kami hanya bekerja selama 1 semester atau mulai bulan Juli sampai dengan Desember. Ekspedisi KWSG dengan muatan utama dari produk PT Semen Gresik memiliki ketergantungan yang cukup signifikan dari pola distribusi semen Gresik itu sendiri dan volume penyerapan semen Gresik. Penyerapan semen nasional dan semen Gresik di semester pertama tahun 2015 yang melemah berpengaruh kepada volume angkut KWSG di bawah kapasitas terpasang angkut. Dan hal ini berdampak kepada waktu tunggu bongkar yang melebihi standar. Hal ini juga meningkatkan biaya operasional yang meningkat. Upaya untuk meningkatkan kinerja tahun 2015 dilakukan dengan peningkatan volume angkutan balen atau non-semen. Yang kedua, melalui optimalisasi jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan load kerja, serta pemantauan armada melalui GPS. Sebagai lini bisnis penyumbang 90% pendapatan perusahaan, bisnis perdagangan bahan bangunan merupakan bisnis andalan perusahaan. Pada tahun 2015, bisnis perdagangan bahan bangunan membukukan pendapatan sebesar 2,6 triliun rupiah, tumbuh 8% dari realisasi tahun 2014 dan mencapai 95% dari target RKAP 2015. Dengan pencapaian SHU usaha sebesar 63,52 miliar rupiah atau 58% dari target RKAP 2015 dan 64% dari realisasi tahun 2014. Turunnya SHU usaha selain dipengaruhi oleh menurunnya permintaan semen nasional sebagai dampak dari kondisi ekonomi nasional yang lesu, juga dipicu oleh semakin ketatnya tingkat persaingan dengan bertambahnya pasokan semen dari pemain-pemain baru, baik lokal maupun global di pasar dalam negeri, sehingga mengakibatkan menurunnya profit margin dan naiknya biaya promosi penjualan. Kondisi ini harus dikelola oleh KWSG untuk mempertahankan pasarnya secara berkesinambungan. Bisnis ini mengembangkan jaringan dengan membuka 8 cabang, yaitu Ciamis, Balaraja, Surabaya, Kelungkung, Pringsewu, Banjarmasin, Samarinda, dan Makassar, yang dipersiapkan untuk pendistribusian produk Graceboard dan untuk mengantisipasi membaiknya pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan infrastruktur dan properti di tahun mendatang. Sampai dengan tahun 2015, jumlah jaringan perdagangan bahan bangunan sebanyak 75 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. KWSG mulai melebarkan sayap bisnis di Kalimantan dan Sulawesi pada semester kedua tahun 2015.
Latar belakang dan sasaran strategis dari ekspansi bisnis KWSG di wilayah ini adalah: 1. Merupakan langkah konkret dari pelaksanaan visi dan misi KWSG yang harus senantiasa menjaga kinerja pertumbuhan usahanya. 2. Membuka peluang dengan merintis area pasar baru bagi produk bahan bangunan, khususnya non-semen, terutama hasil produksi pabrik Graceboard. Yang 3. Menangkap peluang bisnis perdagangan bahan bangunan di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yang memiliki potensi dengan indikator pertumbuhan perekonomian yang tinggi. Kami dihadapkan pada situasi perekonomian yang kurang kondusif, terutama di Kalimantan yang dinamika perekonomiannya sangat didominasi oleh sektor tambang batubara dan minyak bumi. Tetapi dengan berbekal teamwork, spirit, dan pengalaman yang dimiliki oleh pegawai KWSG, serta dukungan dari para prinsipal, kami mampu membukukan hasil kinerja yang cukup memberikan keyakinan bahwa misi KWSG untuk masuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi adalah tepat. Kunci sukses yang akan menentukan keberhasilan bisnis perdagangan bahan bangunan di Kalimantan dan Sulawesi ke depan adalah: pertama, adanya dukungan dari para prinsipal sehingga kami memiliki produk-produk yang berkualitas dan kompetitif sehingga mampu menjadi komoditi unggulan. Yang kedua, improvement dari jajaran logistik dan distribusi sehingga memiliki partner ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL yang mampu memberikan ongkos angkut terbaik mengingat hampir seluruh komoditi berasal dari Pulau Jawa. 3. Backup di sektor finansial mengingat perdagangan luar Pulau Jawa memiliki karakteristik khusus dalam hal delivery time. Kami yakin dan optimis unit-unit bisnis perdagangan bahan bangunan di Kalimantan dan Sulawesi akan mampu menunjukkan kinerja sebagaimana yang kita harapkan. Kami di Sumatera ekspansi dimulai sejak bulan September tahun 2012. Keberhasilan ekspansi KWSG di Sumatera tidak terlepas dari dukungan para prinsipal utama seperti PT Semen Padang yang merupakan Semen Indonesia Group, PT Sinar Mulia Inti Makmur, dan beberapa produsen lain. 6 produk strategis yang saat ini kami pasarkan di wilayah Sumatera. Yang pertama semen, kemudian board, asbes, besi, seng, dan plywood. Di Sumatera, kami ada 5 cabang perdagangan bahan bangunan, 3 cabang di Provinsi Lampung. Yang pertama di PBB Lampung Selatan, yang kedua PBB Lampung Timur, yang ketiga PBB Pringsewu, dan yang keempat adalah PBB Palembang di Sumatera Selatan, dan yang kelima PBB Jambi di Provinsi Jambi. Tantangan utama yang kami hadapi di Sumatera adalah area pertumbuhan pasar yang tersebar luas di luar ibu kota provinsi yang dibatasi oleh jarak tempuh yang cukup jauh dan daerah rawan perkebunan yang tersebar di wilayah Sumatera. Kendala utama kami di sini adalah masalah transportasi dan distribusi untuk menjangkau area kota-kota kabupaten tersebut. Untuk produk Graceboard sendiri yang menjadi ikon KWSG dan telah kami pasarkan di Sumatera, mendapat apresiasi positif dan diterima. Hal ini karena kualitas, pelayanan yang baik, dan tentunya harga yang kompetitif. Potensi dan peluang pasar bahan bangunan sendiri di Sumatera masih sangat besar dan terbuka luas. Pola-pola penetrasi yang kami kembangkan untuk bisa mencapai target dengan biaya yang rendah adalah pengiriman franko dari pabrik, FOT pabrik, dan FOT gudang. Kami dan tim sangat optimis bahwa potensi pasar di wilayah Sumatera ke depan dapat kami raih tentunya dengan dukungan para prinsipal strategis dan kerjasama tim yang solid. Dari sisi internal, kami selalu melakukan koordinasi dalam rangka mengantisipasi persaingan ketat atas adanya pesaing-pesaing semen newcomer dan pesaing-pesaing semen existing. Sekaligus kami menentukan langkah-langkah strategis dalam upaya untuk selalu tetap eksis di pasar. Kemudian yang kedua, kami melakukan upaya-upaya cost leadership sebagai langkah untuk mempertahankan
kemampulabahan perusahaan. Salah satu upaya kami dalam mendukung adanya cost leadership adalah melakukan upaya proses bongkar dan muat dengan menggunakan forklift. Selanjutnya dari sisi eksternal, kami selalu mengupayakan adanya hubungan yang baik dan harmonis kepada pelanggan. Kami selalu berupaya memberikan pelayanan yang tepat kepada pelanggan, baik dari sisi pengiriman, barang, harga yang cukup kompetitif untuk bisa dijual di pasar. Banyak kendala-kendala yang kami hadapi pada tahun 2015. Yang pertama, lesunya ekonomi nasional dan kebijakan pemerintah pada awal tahun 2015, yaitu dengan diturunkannya harga semen 3.000 per sak, sehingga sangat berpengaruh kepada produk-produk yang lain. Yang kedua adalah ketatnya persaingan antar merek, terutama Holcim dan Tiga Roda, untuk bisa mempertahankan market share-nya dan positioning brand-nya sendiri. Yang ketiga adalah suplai lebih tinggi dari demand seiring berdirinya pabrik semen baru, Bima, Merah Putih, Garuda, Kon, dan lain-lain, yang memicu semakin tinggi tingkat persaingan harga semen di pasar. Sedangkan analisa kami yang keempat adalah tersendatnya pasokan semen pada area tertentu, yang juga sangat mengganggu penjualan kami. Yang selanjutnya adalah belum adanya proyek-proyek baik swasta maupun pemerintah yang pada tahun 2015 itu dilaksanakan. Tantangan kami pada tahun 2015 adalah bagaimana kami melakukan optimalisasi pasar dan ekspansi pasar, di mana saat ini masih belum punya area semen untuk membendung merek pesaing. Banyak hal yang harus kami lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kami mampu membangun dan mempertahankan jaringan, terutama jaringan yang telah ditetapkan oleh Semen Gresik, yaitu VMS. Yang selanjutnya bagaimana kita mampu menjalin dan meningkatkan hubungan emosional kepada pelanggan, menjalin hubungan kerjasama bersama distributor. Kami akan menjalankan cost leadership, karena semakin tingginya biaya maka akan berpengaruh terhadap pencapaian SAU secara maksimal. Dalam mensikapi persaingan yang ada, strategi yang kami lakukan di sektor semen, satu, tetap fokus pada jaringan VMS, optimalisasi pelanggan-pelanggan yang platinum, menjalankan program dari PTSI. Sedangkan untuk di sektor asbes, mapping pasar sesuai dengan area pasar, sesuai dengan merek-merek kebutuhan untuk merek-merek NBI, Sika maupun Surya. Sedangkan bot, strategi yang kami lakukan memaksimalkan penjualan grassbot khususnya pasar imperial. Kemudian di sektor besi, strategi yang kita lakukan memperbanyak hubungan dengan supplier agar bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Sedangkan untuk biaya, cost leadership kita maksimalkan dengan melakukan inovasi dalam melakukan efisiensi di sektor biaya. ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini
syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, serta kawan-kawan para karyawan KWSG dimanapun Anda berada. Apapun yang telah terjadi, tahun 2015 telah kita lalui bersama sebagai bagian dari sebuah catatan sejarah yang sangat berarti bagi kemajuan KWSG di masa mendatang. Bagaimanapun juga, tahun 2015 telah banyak memberikan pelajaran, pengetahuan, keyakinan, dan kesadaran bahwa kesatuan visi, penyelarasan langkah, semangat kebersamaan, profesionalisme, dan kerja keras adalah bagian terpenting dari sebuah keberhasilan. Inilah modal utama kita membangun tim kerja yang tangguh dan solid untuk mencapai cita-cita bersama. Saya pribadi mengajak kepada seluruh jajaran karyawan KWSG, jangan lengah dan tetap waspada. Tingkatkan terus profesionalisme dan kompetensi kerja, bangun kebersamaan, perkuat soliditas tim, dan yang utama, teruslah berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada para anggota dan para stakeholder, kami mohon doa dan dukungan. Semoga KWSG di tahun-tahun mendatang semakin lebih baik dan menjadi kebanggaan bersama. Maju terus KWSG!